Para ulama-ulama itu yang mentafsiri Quran dan hadis juga menggunakan bahasa Arab. Sehingga kalau kita pengen memahami ilmu agama dengan baik, harus paham bahasa Arab. Sholat kita menggunakan bahasa Arab. Lafaz-lafaz yang dilafazkan di saat kita sholat menggunakan bahasa Arab. Makanya kita cara mendeteksinya itu dengan mempelajari kosakata. Bila mana ada kosakata kok yang dipelajari adalah perubahan akhir kalimah, dinamakan nahwu. Apa nahwu? Kalau ada kosakata yang dipelajari perubahan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il pertama, lam fi'il kedua, penambahan-penambahan dinamakan sorof. Apa sorof? Perubahan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Gelar nih, gelar. Jadi umpamanya ada lafaz ja'a zaitun. Ja'a telah datang, zaitun Zaid. Ja'a ini hamzahnya ini diharokati fathah. Di waktu dirangkai dengan zaitun, ja'a zaitun. Dirangkai dengan az-zaidani, ja'a az-zaidani. Dirangkai dengan az-zaituna, ja'a az-zaituna. Ja'a ini mempelajari harokatnya hamzahnya, ini namanya nahwu. Mempelajari harokatnya hamzah namanya nahwu. Kalau yang bisa berubah namanya mu'rab. Kalau yang tidak bisa berubah namanya mabni. Kita injak pada pembelajaran metodologi arba'in, cara untuk memudahkan memahami kosakata klasik ala saya. Ala saya, bukan ala orang lain. Karena beda orang, beda cara mikir. Paham? Beda orang, beda cara mikir. Saya kalau perlu jujur, ini wanita-wanita ini yang paling cantik. Kalau saya mau jujur, kamu jangan tersinggung ya. Yang paling cantik adalah Siti Mahmudah. Di saat saya ngomong seperti ini bukan berarti saya menghina sama Laila, bukan menghina sama Fatimah, bukan menghina sama Zainab, bukan menghina sama yang lain, enggak. Dan ini adalah pilihan hidup. Paham, Tom? Begitu juga di saat saya menyodorkan sebuah metodologi al-arba'in bin Nabi wa sharif wal lughah. Kenapa saya tidak menggunakan metode A, metode B, metode C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Z. Kenapa? Itu namanya pilihan hidup. Jangan paksakan aku mencintaimu, sementara dirimu tidak terukir di dalam kalbuku. Jangan paksakan kami menggunakan ABCD di saat kami menyodorkan sebuah metodologi yang milik saya pribadi. Yang pasti kalau celana saya merejel, sarung saya merejel, siapa yang menyelesaikan memperbaiki sarung itu? Siapa coba? Saya sendiri kan? Kan gak mungkin tuh sarung saya merejel terus kowe bisa tak bebeti bisa ya pas itu mabeti mah. Percaya enggak? Paham Gus? Santai Gus, santai. Metodologi arba'in itu yang dipelajari cuma kalimat doang. Kalau kamu sudah bisa memahami tentang kalimat, selesai. Seperti manusia itu loh. Mana organ tubuh manusia yang paling penting? Mana coba? Kepala, betul? Kelapa apa kepala? Bedanya apa? Kelapa sama kepala. Sama-sama bulat. Kodok sama kotak. Katok sama kodok. Katok, kotak. Kodok. Kalau ada orang yang mengatakan kalau kamu sudah menguasai wajahnya, menguasai kepalanya, kamu potret, udah selesai. Itu bukan berarti terus
tubuhnya ini enggak penting ya, penting semuanya penting. Kalau perlu sandalnya juga penting. Kalau saya mengatakan namun sorof lugat itu yang dipelajari cuma kalimat doang, bukan berarti ini semuanya enggak penting, bukan. Penting, tapi ini adalah yang pokok, ini adalah kepalanya, ini adalah yang harus kita eksekusi. Barang siapa yang memahami tentang kalimat ini, maka akan memahami semuanya. Amin. Paham? Wasal sing asli sih. Berasa truk tak bagi sendiri loh. Berasa truk itu bagi sendiri. Jalan berkilo-kilo. Jalan kaki. Mobilnya sama saya itu cepat saya jalannya. Karena macet. Perlu dibantu itu. Saya mamanya punya uang banyak, cairkan sana. Saya buatkan rumah-rumah itu langsung tak eksekusi itu. Mamanya saya jadi pemerintah, langkah pertama kali itu genset. Setiap satu RT diberi genset besar. Dipinjamin dulu caranya, dipinjamin dulu sambil menunggu apa itu perbaikan instalasi listrik. Kasihan nih, sudah 3 minggu lebih loh, tanpa lampu loh. Nah lampu al-mubarok mati sih wis seneng. Ya. Seneng. Tapi kalau sana kasihan itu. Jadi semestinya dibantu genset. Kemudian mengerahkan pasukan untuk bantu membuat rumah. Datangkan relawan-relawan dari semua pulau-pulau. Datang semua, satu rumah ada 20 orang untuk mendandani rumah. Kalau seperti ini tuh, pengen aku jadi presiden. Kalau ada bencana semacam ini. Lambat itu, asli lambat. Pak Prabowo payah itu, lambat itu. Nggak bener itu. Setiap rumah caranya warnai 200 juta. Jadi enggak? Jadi. Plak. Nyatok tenan. Jujurnya aku pikir salah. Saya berduit, cairkan itu. Penting itu. Pengen jual mobil, mobilnya istri. Pengen jual kamu miliknya orang tuamu. Jual apa ini? Pengen jual diri saya, terus nanti kamu nggak punya. Ya kan? Saya punya uang sekian triliun, tak cairkan itu. Asli. Lambat itu pemerintah. Payah itu asli. Banyak rumah-rumah terbengkelai. Bagaimana tidak coba? Rumahnya tenggelam lumpur. Tinggal atapnya doang kok. Tak cek itu rumahnya kok. Omah kok kependem ya. Tak cek, cagake kemana ini? Jebul-jebul gak ono cagake. Jadi rumah itu kali payone tok gitu. Atapnya keri. Tak cari ini ada rumah kok atapnya saja. Tak cek, jujur ya memang gak ada atapnya. Jadi kepalanya saja yang keri. Lambat itu pemerintah. Semestinya ini kurwahkan. Ya saya punya uang banyak, sama tak bebas di sana. Resek-resek. Itu loh lumpur-lumpur yang ada di musola, yang ada di masjid loh. Sekolah masih terpuruk semua. Saya punya uang, sama tak gaji 1 hari 1 jutaan, lalu kerja di sana. 1 bulan dapat 30 juta kok. Lumayan kan? Penting itu. Lambat ya. Ora sacet. Kalimah, apa kalimah? Kalimah itu adalah ucapan yang satu. Doroba Zaidun Amron. Lah, ucapan-ucapan yang satu, Gus. Ini namanya kalimah, Gus. Ja'a Zaidun, ini namanya ucapan yang satu. Bi ismi
Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, namanya ucapan yang satu. Apa kalimat? Ucapan yang satu. Al-kalimatu qaulun mufradun. Kalimah adalah ucapan yang satu. Ucapan yang satu yang sangat merdu adalah kalimatut thayyibah. Kalimat yang paling merdu adalah kalimatut thayyibah. Kalimat thayyibah yang paling luar biasa dengan sebutan kalimatut tauhid. Apa itu? Allah. La ilaha illallah. Jadi kalimah punjiriku sing asli ning gone Allah itu. Barang siapa yang menguasai Allah, lazat dengan Allah, senang dengan Allah, selesai itu. Selesai itu. Barusan saja saya di WA sama netizen, Kiai ini kan dihina, dicaci maki di media sosial. Kenapa dia nggak melakukan pembelaan gitu? Apa jawab saya? Semua hinaan, semua cacian, semua framing di media sosial, semuanya betul semua, nggak ada yang salah. Loh kalau semuanya betul semua, nggak ada yang salah, ngapain saya bela? Lalu dia tanya, loh, masuk gitu Kiai? Iya betul. Loh, berarti Kiai betul nggak bisa baca kitab? Betul. Nggak percaya kok Kiai bisa ngaji ya? Lalu ngaji kan pas melek. Saya kalau tidur nggak bisa membaca kitab saya. Wah Kiai itu guyon ya, malah guyon nih. malah jawab gini, BK. Lalu saya telepon, kamu ngerti nggak? Orang yang menghina, mencaci maki, memframing itu yang menggerakkan Allah. Percaya nggak? Percaya gila ya. Kalau itu yang gerakan Allah, ngapain saya membela? Kalau saya membela diri saya tidak seperti itu, berarti saya merasa ngalim, saya merasa bisa, saya merasa pinter, padahal goblok, padahal keplek, padahal hina tenan gitu. Masya Allah, jenengan orang baik banget. Elah, gue malah nyanjung. Tak sengeni, kamu itu jangan nyanjung. Orang itu kalau dijatuhkan, maka tidak akan jatuh lagi. Gus. Ini ada barang Gus ya. Kenapa bisa jatuh? Karena di atas. Coba kalau ada orang yang menjatuhkan, sudah ada di bawah. Bisa jatuh lagi enggak? Ya. Enggak. Kamu itu. Makanya kamu gak usah nepat di atas. Bam. Saya pernah tidur. Saya tidur, naik pesawat. Pesawatnya jatuh. Jebul-jebul jatuh kok amben aku. Gitu begini. Barang itu jatuh bila mana ada di atas. Coba barangnya di bawah. Artinya kalau ada orang yang menghinakan kita, kamu harus bangga, kamu harus senang. Di waktu ada orang yang menghinakan kamu ada di bawah, maka kamu tidak akan bisa jatuh lagi. Siapa orang yang bisa bodoh? Orang yang alim. Kalau dia sudah bodoh, tidak bisa bodoh lagi. Habis bodoh. Percaya enggak? Siapa orang yang bisa fakir? Orang kaya. Kalau sudah fakir, apa bisa fakir? Lepas fakir, kita dititipin oleh Allah akal, gunakan yang baik. Apa kalimat? Kamu ngaji orang semangat, pertanda kamu nggak sehat. Paham guys? Ciri-ciri orang yang nggak sehat itu nggak semangat. Lalu saya keseling ini semangat tuh. Si cantik tadi lo bilang, Mas, ayo jalan-jalan ini. Apa kata saya? Saya tak nemuin kekasih saya dulu. Nanti baru kamu. Siapa toh? Ya santri toh. Lihat. Cucikan mobil lihat. Mobil yang kecil, mobil putih ini lihat. Cuci yang cantik ya. Jangan yang ganteng loh ya. Kalimat itu ucapan yang satu. Jadi kalau ada ja'a, zaitun, ja'a namanya kalimat. Zaitun juga kalimat. Pokoknya setiap kosakata namanya kalimat.
Dan ini kamu bisa menunjuk ini kalimat apa tidak dari hasil pengalaman. Sebabnya kalau kamu tidak pengalaman, maka kamu akan mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Kamu akan mengatakan bismi kalimah, padahal enggak, salah. Ini tersusun dari babi sama ismi. Betul? Sehingga kalau kamu ngomong muni bismi kalimah, Allahi kalimah, ar-Rahmani kalimah, ar-Rahimi kalimah, berarti kamu kurang pengalaman. Bismi itu tersusun dari ba sama ismi. Makanya di saat kamu belajar, jangan hanya sekedar belajar saja. Pengalaman itu penting. Memang betul belajar metodologi arba'in cuma 40 hari, betul. Tapi lah ini tapi ini sing nguwati ya. Istiqomah untuk melanggengkan arba'in minal mahdi ilal lahad. Dari sejak kamu belajar arba'in nyampe mati. Paham? Apa ngerti we? Jebul-jebul nih gue alam kubur. Saya dapat kabar kalau kamu mati. Lalu saya nemuin sama malaikat mungkar nakir. Malaikat, nanti yang nanyain saya saja. Loh, terus gimana ini? Ya saya saja, kamu nggak usah nanyain. Kemudian pertanyaan saya, apa kalimat? Apa kalimat? Orang itu kalau semangat masih sehat. Orang itu kalau semangat menunjukkan dohir batinnya bahagia. Dohir batinnya bahagia. Betul? Al-dohir tadulu alal batin. Dohir menunjukkan batinnya. Paham nih? Kan susah lah nih. Lah senyum. Oke. Gampang. Kalimah ada 3. Kalimah ada. Sebutkan. Apa isim? Apa fi'il? Apa huruf? Terus apa kalimah? Ucapan yang satu. Ini belum 40 hari ini, dia pinter ini. Gus maju Gus. Gus maju. Umurnya 40 lagi makan mondok. Ya lu wong 40, lihat daripada Mbak Kasawi 58 ya. Oke. Pokoknya nanti kalau ada nama berarti isim, pekerjaan, fi'il. Kalau tidak nama tidak pekerjaan, huruf. Saya duduk di atas kursi. Saya kalimah sebab nama. Gus, saya itu nama apa Gus? Saya itu nama apa? Kok isim? Ya ngerti ya aku nak isim. Saya itu nama apa? Nama orang yang ngomongin jenenge saya. Kalau yang diomongin namanya kamu. Kalau yang diomongin namanya dia. Paham Gus? Saya duduk itu pekerjaan. Enggak lah Ustaz, nama itu. Nama apa? Nah itu bentuknya Ustaz seperti itu namanya duduk. Ya, kalau julusun ya memang nama pekerjaan. Tapi kalau duduk yang ada waktunya, mungkin waktu kemarin namanya fi'il. Mungkin waktu sekarang namanya fi'il. Mudhari. Mungkin waktunya akan datang namanya fi'il. Mudhari. Mungkin perintah melakukan pekerjaan namanya. Ini kalau nggak terbiasa sulit Gus. Pertama kali kamu seneng dulu. Orang itu kalau pengen berhasil
memindah sirnya guru kepada kita. Kamu harus punya kaidah gini. Ya Syekhina, I love you full. Paham? Wahai guruku, aku mencintaimu totalitas. Dulu saya mencintai Romo Yai saya itu saking takdimnya. Setiap Romo Yai lewat itu tuh. Padahal yang nggak kelihatan. Cuman kelihatan sarungnya doang. Karena kamar saya itu di samping rumahnya. Romo Yai lewat itu. Saya ngintip gitu. Cuman melihat sarungnya saja. Senengnya. Apalagi kalau beliau pulang. Kalau beliau pulang, saya langsung seret. Menatakan sandalnya. Tidak cuma menatakan sandalnya saja. Tak cium sandalnya. Saking senengnya. Saking senengnya sama Romo Yai saya. Makanya kalau kamu pengen memindah keistimewaan guru kepada kamu, caranya mahabbah totalitas. Dulu guru saya setiap hari puasa, tidak pernah nggak puasa. Saya ketularan. Saya setiap hari puasa. Kok usah kemarin no, saya lihat di live stream kok nggak puasa ya? Musafir. Musafir. Saya juga musafir, Ustaz. Rumah saya Bandung, Ustaz. Saya kesini itu musafir. Puasa Ramadan saja dalam keadaan bepergian boleh ya, nggak puasa ya? Yang asli itu dalam rangka memuliakan orang yang nyuguhin, kasihan. Udah disiapin semuanya, masuk aku puasa, kasihan. Itu yang asli demi saya itu. Itu alumni Al-Mubarak itu. Orang-orang itu alumni Al-Mubarak semua. Yang di Padang alumni Al-Mubarak semua. Itu orang-orang tua itu alumni semua itu. Sedangkan yang di Aceh, yang di Medan, itu alumni Al-Mubarak di dunia maya. Di Facebook itu. Kebetulan orangnya punya hotel. Jadi hotel semuanya gratis semua. Akhir ngupload deh, selesai itu. Akhirnya emang kenal tuh. Apa itu? Jangan kamu kira ngaji seperti ini terus manfaatnya besar itu. Kalau saya wafat, yang berduka cita, yang bela sungkawa, tidak cuman orang yang ada di depan saya. Nyampe musuh-musuh saya itu semuanya berduka. Berduka semua. Orang-orang yang kenal di media sosial berduka semua. Orang-orang luar negeri banyak yang berduka. Kenapa? Setiap hari yang saya ajak tidak cuma kamu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kemarin saya pengen ngefil nggak bisa nyambung, makanya terus saya bagikan ke sana di Tamiang. Oh ya, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sabar, sabar. Jadi metode arba'in itu yang asli cuma kalimat saja. Kalimatnya pun cuma 3. Isim, fi'il, huruf. Isimnya cuma 2 saja. Murab sama mabni. Fi'ilnya cuma 2 saja. Mabni dan murab. Hurufnya cuma mabni. Selama kamu menguasai ini, maka selesai. Ini saya sampaikan 1 jam, 2 jam, atau selesai. Alah, tidak harus 1 jam. Setengah jam ini selesai. Mau soalnya rapor coba perhatikan. Setengah jam kena rampung. Adapun kamu paham dan tidak, kodok kodar. Paham? Kalau potonganmu itu rapat alim, dilele terangke nyampe ping 17 derajat itu lho. Durung paham. Tapi kalau potongannya orang alim, nggak perlu diterangkan, wis paham. Paham ya? Pokoknya kalau ada nama isim, saya kalimat. Sebab nama. Duduk kalimat. Sebab pekerjaan. Di atas kalimat. Sebab di atas. Mau di atas. Apa itu di atas? Di atas adalah sesuatu yang di atasnya kursi dan di bawahnya pantat. Ini pantatnya, ini kursinya. Apa ono barange?
Paham? Makanya tidak nama, tidak pekerjaan. Kursi kalimat. Sebab aku melihatmu dengan kasih sayang. Coba, aku kalimat isim. Sebab melihat kalimat. Sebab mu kalimat. Sebab nama. Dengan kalimat. Sebab birrahmati, dengan kasih sayang. Kasih sayang kalimat. Sebab nama. Kasih sayang ini adalah nama orang yang mengasihi dan menyayangi. Kasih itu artinya memberi. Sayang itu artinya memaafkan. Kalau ada orang pacaran terus putus gara-gara disakiti, berarti tidak kasih sayang. Sayang itu artinya memaafkan. Dul, kesuwen, langsung pakai air kesut wis selesai. Mingkung nggawa mesin kuwi tong geger-gegeri jagat. Malah ras itu ngaji kok. Paham? Kok malah bengkeluk Siapa iki sing anu bengkeluk ki? Oke. Kalimat isim ada yang murab, ada yang mabni. Isim ada. Sebutkan. Apa murab? Apa mabni? Yang penting kamu ngerti kalimat itu ucapan yang satu, kalimat ada tiga, kalimat isim fi'il huruf, isim ada dua, fi'il ada dua, huruf ada satu. Udah, kamu ngapalin ini aja. Nggak usah tengok kiri, tengok kanan. Itu kalau pengen berhasil seperti itu, Gus. Hah? Kenapa orang nggak cepat-cepat berhasil? Pengen jalan sana kok malah gini, malah gini. Kesuwen, malah tengok-tengok barang. Apalagi kalau pengen berhasil, pengen ke sana, langsung ke sana, selesai. Nyampe kan? Nyampe. Kemarin guyon-guyon, saya akan ke tempat bencana, padahal guyon-guyon nih terjadi. Bisa nggak? Mau saya buat status mana? Saya akan mengirimkan beras 1 truk ke Tamiang. Itu ya nanti duit aku. Apakah terjadi? Belum tentu. Kok belum terjadi? Kok terjadi? Perkara aneh belum tentu. Gus, yang penting disiram terus dikesut, paham Gus? Aja suwe-suwe, ngajiku 10 menit tok. Cepet. Nanti kalau sudah hafal ini, kamu ngapalin rumus ini. Kalau rumus ini udah kecekel, udah selesai. Contoh ya, kalimat isim. Isim kan ada murab, ada mabni. Lah isim yang murab, caranya mendeteksi ini. Kalimat isim ada. Sebutkan. Apa murab? Apa mabni? Bagaimana cara mendeteksi kalimat isim yang murab? Cuman ini saja. Kalau kamu Gus, walaupun kamu belum ngaji metode arba'in, kok bisa jawab? Berarti udah selesai, wes mulai ya, rasa lanjut ya 40 hari. Hah? Gampang itu. Yang dulu kamu udah pusing ya, waduh, ngajinya kotak-kotak ya. Ini kok kayak, hah? Kalau ada lafaz Bismillahi ismi semisal, ismi kalimat apa? Ismi kalimat isim. Kenapa ismi dikatakan kalimat?
Ucapan yang satu. Ucapan yang satu. Ismi itu, kenapa dikatakan isim? Ismi itu isim murab apa mabni? Apa murab? Ya, sekarang kita mendeteksi kata ismi. Ismi adalah lafaz ismi. Ismi kalimat apa? Sebab murab apa mabni? Sebab bagaimana berubahnya? I'rabnya? Sebab alamatnya? Sebab ma'rifatun nakirah? Sebab sigat bina matinya qiyas ilal mananya keagungan. Ismun uluwun kalau di Fathul Mu'in. Sebagian ada yang mengatakan ismun nama dengan menyebut nama Allah. Cuman ini saja. Nanti kalau sudah bisa lalu dipraktekkan satu kitab. Prakteknya pakai takrib. Pakai takrib. Nanti dipraktekkan. Semisal ya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ba. Ya kalimat. Kalau ba itu huruf jer, berarti ini. Bagaimana cara mendeteksi kalimat huruf? Sini. Jadi Bismillahi, ba gitu. Jadi semisal ada ba, semisal ba kalimat apa? Sebab apa? Mabni apa mudhaf? Sebab mabni apa? Kalau beralapat faedahnya mananya dengan ganteng. Caranya seperti itu. Jadi semisal ada lafaz sona zaitun, sona kalimat fi'il madi. Fi'il madi itu termasuk fi'il yang murab apa mabni? Mabni. Bagaimana cara mendeteksi kalimat isim yang mabni? Sona, kita tunjuk. Sona kalimat sebab mabni ba mudhaf. Sebab mabni apa? Sebab sigat bina matinya sona qiyas lagi. Sona qiyas wabi. Sona ilal. Sona mananya telah menjaga. Sona mananya telah menjaga. Ini adalah metodologi arba'in.
Kalau belum terbiasa, jangankan memahami. Kamu mendengarkan suara santri aja semrawut. Dengar aja semrawut. Kata-katanya kelihatannya cepat. Karena apa? Karena belum terbiasa. Coba toh kamu lihat orang Jepang atau orang Cina ngomong coba. Pasti kamu ngomongin cepetnya ngomongnya gitu. Yang asli ya tidak cuman mereka. Mereka kalau mendengar kata-kata kita juga cepet banget. Apalagi kalau orangnya terbiasa ngecipris seperti kamu. Tuh, kalau ngomong di kamar, kalau sudah metot, Masya Allah. Ini kelihatannya banyak. Yang asli ini cuman 13 doang. Jadi kelihatannya banyak. Materinya cuman 13. Materi metode arba'in ada? Cuman 13. 13 itu adalah hari kelahiran saya. Usahakan setiap tanggal 13. Dengerin. Usahakan setoran metode arba'in. Dimanapun Anda berada, walaupun sudah tidak mondok di Al-Mubarak, istiqomahkan setoran metode arba'in dari awal sampai terakhir. Paham? 13. Angka 13 itu angka sakral. Angka sakral. Ada orang anaknya 12. Kok tambah siji 13? Luar biasa. Sakral banget. 13 itu angka 1 sama 3. 1 tambah 3 berapa? 4. Saya ini anak dari atas nomor 4, dari bawah nomor 4. Konon cerita angka 4 lah yang menjadikan orang hebat. Ono wong mengenal Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, hebat dia. Apalagi nyampe uangnya di bojo papat. Di bojo papat hebat. Konon cerita keistimewaan orang itu di 4 titik ini. Sayyidina Nabiullah Ibrahim mempunyai anak namanya Nabiullah Ishak. Nabiullah Ishak mempunyai anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai anak namanya Nabi Yunus. Rata-rata 4 keturunan. Rata-rata kalau sudah 4 itu pasti sulit bertahan. Biasanya seperti itu. Biasanya kalau ada pondok pesantren, Romo Yai wafat, pondoknya diganti sama anaknya. Anaknya wafat, diganti anaknya lagi. Anaknya wafat, diganti anaknya lagi. Maka pasti terjadi gonjang-ganjing pondoknya. Pondok manapun pasti pecah. Kalau nggak pecah begini, coba. Saya punya anak, pondok ini teruskan anak saya. Anak saya punya anak lagi, teruskan anak lagi. Anaknya punya anak lagi, ya, teruskan lagi. Setelah itu gonjang-ganjing, pecah. Kehebatan itu cuma di 4. Di saat ambilkan, beri.
menghafalkan halaman pertama. Coba halaman pertama. Ngapalin ini Gus. Cara bacanya gini. Gus maksudnya ini untuknya gugus gitu. Bukan Gus sama kiai jangan. Kamu jangan PR kamu. Kalau di pondok sana-sana si Gus itu anaknya kiai. Kalau kamu itu Gus itu gigimu gede pas. Nanti cara bacanya ini, caranya gini. Caranya kalimah adalah ucapan yang satu. Satu dua tiga. Kalimah adalah ucapan yang satu. Kalimah ada tiga. Isim, fi'il, huruf. Isim nama, fi'il pekerjaan. Huruf tidak nama, tidak pekerjaan. Kalimah isim ada dua. Murah mabni, murah bisa berubah. Mabni tidak bisa berubah. Cara mendeteksi kalimah isim yang murah dengan cara melihat topiknya. Lalu kita tunjuk kalimah apa, sebab apa, murah atau mabni, sebab apa, berubahnya bagaimana, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, atau nakirah, sebab apa, bina apa, madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, i'rabnya bagaimana, mananya apa. Di kalimat isim yang mabni dengan cara melihat lafaznya. Lalu kita tunjuk kalimah apa, mabni atau murad, sebab apa, mabninya apa, atau nakiro, sebab apa, mananya apa. Ada dua, mabni murad, mabni tidak bisa berubah, murad bisa berubah. Madi mudhari amal. Cara mendeteksi kalimah fi'il yang mabni dengan cara melihat lafaznya. Lalu kita tunjuk kalimah apa, mabni atau murad, sebab apa, mabninya apa, sebab apa, sifat apa, bina apa, mabninya bagaimana, kiasnya bagaimana, i'rabnya bagaimana, mananya apa. Cara mendeteksi kalimah fi'il yang murad dengan cara melihat lafaznya. Lalu kita tunjuk kalimah apa, murad atau mabni, sebab apa, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, bina apa, mabninya bagaimana, kiasnya bagaimana, i'rabnya bagaimana, mananya apa. Selama-lamanya mabni, cara mendeteksi kalimah huruf yang mabni dengan cara melihat lafaznya. Lalu kita tunjuk kalimah apa, sebab apa, mabni atau murad, sebab apa, mabninya apa. Ta'alluq pada lafaz apa, kalimahnya apa, mananya apa. Terus pertama kali kamu bisa baca dulu. Lu kamu baca saja nggak bisa. Jangan sekali-kali ngomong ini ya. Cara mendeteksi isim yang murad dengan cara melihat lafaznya, lalu kotak kalimah, kotak kalimah, kotak tiga, kotak sebab, kotak tiga, kotak-kotak jadi katok nanti. Rekamannya sudah ada ini, nanti diulang lagi, oke? Nanti nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Nanti diapalin. Nanti kalau sudah apal, coba membuat video. Kalau videonya sudah bagus, jangan siaran langsung. Membuat video dulu. Kalau videonya sudah bagus, diupload di Facebook, menandai cacing paling ganteng saat muda. Kalau saat mubarak yang paling ganteng orang saya terus apa meneh coba? Acit. Menandai saya, oke? Menandai saya, menandai ayahmu, menandai ibumu. Ayah ibumu punya Facebook kan? Punya. Hari gini masa orang tua nanti di Facebook ya? Saat ini kalau nonton
gelem monggo nak badhe mriki monggo saged. Jadi nanti dihafalin terus membuat video terus diupload. Apakah harus? Harus. Mana daripada arba'in itu 4.0 40 kan? 4.0 4.0. Hah? Loh, ada YouTuber membuat YouTube judulnya 4.0. Terkenal loh. Siapa mereka? Itu Santi Sarang itu. Satri Al-Anwar Sarang. Bukan Santi Al-Mubarak gitu. Nah, ya memang seperti itu. Allah mentakdirkan. Nanti kalau sudah hafal Gus, sudah hafal terus setoran lagi halaman kedua. Pokoknya usahakan kamu di sini, yang penting hafal dulu PM nomor 99. Hah? Konon cerita awal terjadinya orang paham itu hafal di sini. Kita apa namanya? Karena padahal dia ono tulisan ini, karena sudah hafal. Karena sudah hafal. Coba. Apa Gus? Apa ini Gus? Apa? Kosong. Ada isinya ya? Ada isinya ya? Hah? Ada. Isinya apa? Apa? Minyak. Apa? Vaselin. Kenapa kamu nggak ngerti? Karena kamu nggak melihat dulu, nggak hafal dulu. Coba kamu hafal. Coba kamu hafal. Paham maksud saya? Jadi pertama kali hafal dulu Gus. Masalah paham nanti sambil jalan. Orang hidup itu nggak usah gubris orang lain. Orang lain itu punya pemikiran yang beda-beda. Hah? Jadi ini Luqmanul Hakim bilang sama anaknya, nak, kamu itu jangan gubris sama orang lain. Kalau kamu gubris sama orang lain, kamu gak bisa hidup kamu. Iya Bang, ayo kita keluar gitu. Naik keledai. Paham? Aku dulu apa kamu dulu? Apa kata putranya? Jenengan dulu Bah, orang tua didahulukan. Oh iya, numpak keledai. Nyampe di jalan ketemu sama Soleh. Ketemu sama orang. Apa kata orang? Orang tua nggak punya udil. Kasihan itu anak kecil suruh jalan malah ayahnya ngeting-ting di atas keledai. Apa kata ayahnya? Apa kata Luqman Hakim? Wahai anakku, kamu dengar suara mereka? Dengar Bah. Bagaimana pendapatmu? Ya saya yang di atas Bah, panjingan yang di bawah. Oh ya, saya yang nonton, kamu yang di atas ya. Iya Bah. Naik. Apa yang terjadi coba? Dikomentarin orang juga, ini anak nggak punya akhlak, orang tuanya disuruh jalan, anaknya ngeding di atas keledai, coba. Hah? Nggak selesai manusia itu. Lalu ayahnya bilang, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Udah gini aja Bah, kalau kamu naik, orang ngomeli panjenengan. Kalau saya naik, sekarang jalan aja semua lah gitu loh. Jalan ini orang. Hah? Jalan, setelah jalan semua apa yang terjadi coba? Dikomeni orang, ini keplek. Lah ini kira kesel gak Be? Kalau dianya kesel, ayahnya kesel, anaknya kesel. Semestinya yang kesel biar salah satunya. Jadi mereka itu naik semua, mana enak gitu. Apa yang terjadi? Ayahnya bilang, bagaimana nak? Bagaimana pendapatmu? Udah Bah, ikutin itu aja, naik semua. Apakah selesai? Enggak selesai. Ketemu Mbak Jenah di framing, iki wong ra diudil ya, kalau dia cilik gering. Dinaikin dua orang gemuk-gemuk semua coba. Jangan seperti itu. Jadi kamu itu kalau hidup nggak usah ngomelin orang lain, mati kau. Modar yang ngomelin orang lain. Cara berpikir orang di luar sana tidak seperti pikiran kita. Jadi kita hidup menurut kita, nggak usah mikirin orang lain. Jadi gini ya. Kamu melakukan apa saja akan di framing sama orang lain, nggak pernah ada betulnya. Kenapa bisa seperti itu? Sebab mereka sudah dipenuhi dengan penyakitnya hati, yaitu kebencian. Orang itu kalau udah benci,
senajan cuantik yang ngalahno bidadari tetep diarani elek. Percaya gak? Percaya. Gus, paham Gus? Jadi yang penting kamu nanti kalau kamu setoran kemudian pasti ada orang memframing kamu Gus. Kenapa nih? Kamu mondok ning gone kiai terviral. Sakandang ayam. Saya ini viral nih sakandang ayam. Nanti diapalin ya. Nanti setelah itu ini nanti bacanya gini. Materi pokok arba'in ada 13 kalimat dan tanda-tandanya muraf mabni ta'aluf faidah kalimah huruf i'rab dan alamatnya ma'rifat dan nakiro sigot tina wajib fi'il qiyas istilahi qiyas lugawi iklal maknawi. Kamu aja ngomong ini. Materi pokok arba'in ada 13 nomor 1 al-maudu kalimat dan tanda-tandanya kotak 3 kotak 3 kayak TPS. Ikutin aja, Bang. Coba baca bersama. 1, 2, 3. Materi pokok arba'in ada 13 kalimat dan tanda-tandanya muraf mabni ta'aluf faidah kalimah huruf i'rab dan alamatnya ma'rifat dan nakiro sigot tina wajib fi'il qiyas istilahi qiyas lugawi iklal makna. Nanti dapat 3 kamar itu aja, oke? Muat nggak? Kalau nggak muat nanti ada yang tidur di bawah. Kalau nggak muat lagi ada yang tidur di toilet, Pak. Santai gue, sementing kerasan. Sampai di sini ini nggak seperti pondok lain. Di sini ini pondoknya itu kiainya rada aneh. Santri nih, saya temen. Kamu di sini ini dalam rangka untuk belajar, tidak meneliti orang lain. Jadi kamu nggak usah meneliti saya, nggak usah meneliti saya. Kalau ada santri yang dilihat di HP, anggap saja dia sedang baca Quran. Insyaallah. Kok santri yang dilihat di HP, ojo ngomong ngono. Wong kowe dhewe lah dolanan. Pengko malah pusing kowe. Biarkan. Biarkan. Yang penting waktunya ngaji-ngaji, waktunya jemaah-jemaah. Selain itu terserah. Waktunya mangan, pira mangan apa apa ya. Gak apa-apa. Lo nyati itu kamu nyati gak apa-apa. Yang penting dua acara ini harus dilakukan. Zaki. Mana Zaki? Oh pulang. Kok dua aku? Yang bebek kontak itu siapa? Yang bebek kontak ini siapa? Kang Hamli. Apa? Di situ. Oh, yowes. Ya di situ. Setoran sak mampune Gus. Gak usah ngoyo. Lagi anyar-anyaran setorannya wah. Kayak ngono loro seminggu Sekian. Setoran ala kadarnya. Nanti kalau nggak bisa tanya sama teman-teman. Jadikan semua teman yang ada di sini adalah guru kamu. Jadikan semua teman yang ada di sini adalah guru kamu. Gak usah ini itu. Paham? Nanti diajarin sudah pani pura. Soleh. Engko dimarahi. Soleh. Tidak, sama minta marah ini enggak apa-apa. Dok. Di musola di masjid ini sama ya Pak. Oke? Dok. Terus jangan keluar dari pondok. Kalau pengen keluar izin tidak harus ketemu sama saya. Di WA enggak apa-apa. Ustaz, saya minta izin pengen meninggal Ustaz. Izin. Kalau malam nggak boleh keluar. Kalau siang keluar silakan izin. Tapi kalau malam nggak boleh. Nanti malah koyok nanti malam siapa itu? Fauzan. Siapa? Fauzan. Fauzan mana Fauzan? Dan keluar. Malah tertuduh nyolong HP. Kan ada ya santri yang tertuduh nyolong HP kan? Padahal lagi metu sepisan ya.
kudu nyolong HP sih. Jangan lihat orang gitu, itu melanggar peraturan. Paham Gus? Gak usah neko-neko. Di sini nggak boleh pacaran, karena itu sudah ada yang punya semua. Miliknya siapa Ustaz? Miliknya ayah ibunya. Gak usah diute-ute. Ojo niru Ocit. Ocit deh. Melamar cewek ditolak. Oke guys ya, 2 halaman dia paling